Merekam video majikan dan menyebarkannya di Facebook, seorang PMI, pekerja migran Indonesia di Taiwan, divonis penjara 3 bulan dan akan dideportasi ke Indonesia. Seperti apa informasinya? Jadikan ini semua pelajaran. Berikut informasi lengkapnya. Jangan sampai HP Androidmu membawamu menjadi penghuni hotel berjeruji besi di Taiwan, sebagaimana dialami oleh Mbak TKW yang satu ini ya. Dilansir Today pada 26 Februari 2002 kemarin, seorang PMI oleh Pengadilan Negeri Taoyuan dijatuhi hukuman penjara 3 bulan. Dan setelah selesai menjalani hukuman penjara, harus dideportasi dari Taiwan karena kasus penyebaran video tanpa izin. Nah, ini banyak sekali dialami oleh teman-teman semuanya ya. Baik itu di TikTok, di Facebook, maupun tempat lainnya, itu banyak sekali yang mengabaikan hal ini. Ya mungkin 1-2 di antara mereka majikannya nggak tahu atau majikannya baik. Tapi jika sudah ketahuan dan seperti ini, maka yang rugi adalah kita. Wanita 34 tahun itu bekerja menjadi seorang pasien yang terkena demensia alias pikun ya. Ia dilaporkan oleh pasien yang sekaligus majikannya karena telah merekam video dirinya tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Peristiwa tersebut terjadi pada bulan April 2019 lalu, di mana PMI itu dalam waktu sebulan itu sebanyak 4 kali telah merekam bagian belakang tubuh majikannya dan juga merekam kegiatan majikan yang sifatnya privacy ya. Setelah itu menguploadnya di akun Facebook tanpa di privacy alias di publik ya. Keempat perekaman video yang dilakukan oleh PMI itu diantaranya dilakukan pada 22 April jam 19 malam, kemudian 28 April jam 14 siang, dan juga 16.57 sore, dan pada tanggal 29 Maret jam 9 pagi ya. Adapun tempat merekamnya berbeda-beda, mulai dari tempat kediamannya di kota Taoyuan, di mobil majikannya, dan juga beberapa lokasi tertentu di Kabupaten Yunlin dan area lain yang tidak seharusnya dipublikasi ya. Tanpa persetujuan majikan ataupun perempuan yang dirawatnya, PMI itu menggunakan HP Androidnya untuk selain merekam aktivitas publik yang dilakukan majikannya, juga merekam tubuh bagian belakang pasiennya itu ya, yang belakang tengah, yang menol 2, dan bagian tubuh pribadi lainnya. Selain itu, dia juga diam-diam merekam pembicaraan majikan yang membahas tentang kehidupannya dan tentang penyakit majikannya, serta tentang penggunaan obat-obatan dan aktivitas pengobatan lainnya. Kemudian setelah diedit menggunakan komputer, rekaman maupun video tersebut diunggah di akun Facebook PMI secara publik tanpa di-privacy, sehingga siapapun dapat melihatnya. Nah, ini kalau dilihat dari narasi berita ini, mbaknya ini mungkin YouTuber atau dia mempunyai fanpage atau apa gitu ya, sampai dia mengeditnya di komputer, atau kalau ngeditnya di HP ya seperti kita semua inilah. Setelah mengetahui postingan dari PMI tersebut, majikan segera melaporkannya ke polisi. Ketika diinterogasi, PMI itu mengaku kalau ia melakukan hal tersebut karena merasa benci dengan situasi dan kondisi pekerjaannya, itu mungkin alasannya saja. Selama menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Taoyuan, PMI itu mengakui akan tindakannya ya. Dia mengaku bersalah. Hakim mengatakan kejahatan yang dilakukan perawat wanita itu jelas melanggar hukum pidana, yaitu menyebarkan privasi orang. Sesuai UU Kejahatan Pidana di Taiwan, PMI tersebut dijatuhi hukuman penjara 3 bulan dan apabila diganti dengan uang, maka dia harus membayar 1000 NT per harinya dikali 3 bulan, berarti 90 ribuan ya, tergantung 1 bulannya berapa hari. Setelah menyelesaikan masa hukuman, dia harus meninggalkan Taiwan. Nah, itu sebuah pelajaran banget ya bagi teman-teman semuanya yang ada di Taiwan untuk lebih berhati-hati lagi ya menggunakan, kan banyak sekali nih saat ini yang menjadi YouTuber, TikToker, dan lain sebagainya di Taiwan sedang marak, dan teman-teman sedang marak yang menggunakan pasien atau majikannya sebagai objek dalam sebuah video, itu juga sedang marak. So, kalau kalian melakukan hal itu, kalian harus izin dulu ke majikan. Jangan hanya izin lisan, karena ya kita nggak tahu kapan bolak-baliknya hati. Mungkin sekarang dia lagi seneng, tapi suatu saat lagi senang atau tidak kita juga nggak tahu ya. Jadi kalau kalian mempunyai konten atau membuat konten tentang majikan atau pasien kalian, izin dengan tanda tangan, dengan surat tertulis. Jadi suatu saat ketika majikan berbalik
hati dan menyalahkan kalian. Kalian bisa ada surat bukti kalau saya sudah izin, dan lebih baik ya bisa kok buat konten tanpa melibatkan majikan atau di rumah majikan ya. Karena banyak banget ya di antara majikan itu yang rumahnya tidak boleh di syuting, di dalam dapurnya seperti apa, itu banyak banget ya yang mengalami hal seperti itu. So berhati-hati semuanya kalau mengambil video di dalam rumah majikan, hendaknya mendapat izin dari majikan kalian semua. Jadikan ini pelajaran dan tetap berhati-hati. Niatkan tujuan awal kita adalah bekerja.